tentunya banyak kajian dan banyak pertimbangan. Untuk sekian kekuatan yang begini besar, kita tidak boleh memberikan dukungan ini kepada orang yang istilahnya tidak sesungguhnya tidak bisa mengelola negara ini dengan baik. Karena bersentuhan. Contohnya siapa? Di 2024 mendatang, presiden yang kita dukung itu benar-benar melihat tentang desa yang ada di Indonesia. Karena kita mau bicara tentang kemajuan bangsa, kalau desanya masih miskin, kira-kira kemajuannya dari sisi mana, kira-kira begitu. Tentunya harapan kita ke depan, Pak Anies lebih melihat tentang bagaimana masyarakat yang ada di desa-desa. Karena penduduk Indonesia itu lebih banyak berada di desa ketimbang di kota. Jadi Kopi Prada itu bukannya kami menyambangi atau kami ngobrol dengan komunitas relawan, tapi lebih ke komunitas atau kumpulan orang-orang yang memang mereka tidak tahu tentang keadaan Indonesia sekarang dan mereka mau tahu. Ibu-ibu majelis taklim, kemudian ada komunitas hobi, ada juga alumni-alumni sekolah. Itu angkatannya udah sekarang tuh mungkin usianya udah di atas 60. Setelah mereka Kopi Prada sama kami itu mereka saya bilang, kita harus buat ini grup namanya 60s, umuran di atas 60 yang mereka benar-benar komit membantu dan memenangkan Pak Anies. Oi lo, makan apa? Alang ke macem-macemnya ini. Pempek ado, kujingo, tekwan ado, laksan, celimpungan, martabak, pindang. Nah, ada pempek kekinian pulo, pempek crispy. Katek kau nih mang cek ngelilingi Jakarta, ngumpuli Sagalo, Pajoan, Palembang nih. Ini nih aku beli di kota tempat lur. Nama warungnya Pempek Pindang Martabak Palembang. Kok cari be di GoFood, Grab atau Tokopedia. Dak saro lagi hidup kau di Jakarta. Kok tinggal pencet be HP cus, nyampe, tinggal kau maju. Get dulu. Cak mana rasanya? Sedep dak? Kau jingok wena dari tadi ngagui kau hiler aku lah keluar. Ku jamin lur, men makan setuo ini kalau mertua lewat dak keluaran lagi. Pempek Pindang Martabak Palembang dapat dipesan di GoFood, Grab, dan Tokopedia. Pengiriman ke seluruh Indonesia. Informasi lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi sobat sekalian, siapapun yang hadir di sini kena gebrakan meja ya. Dan kali ini saya punya tamu luar biasa istimewa yang akan memastikan insya Allah kemenangan Anies Baswedan di 2024. Kalau pemilunya tidak curang ya. Kalau pemilunya enggak curang. Karena yang hadir adalah dahsyat sosoknya, yaitu tadi saya tulis ya, itu untuk menunjukkan saya sendiri baru kenal juga. Yaitu Ketua Badan Koordinasi apa tadi? BKND. Ya? Jadi Ketua Badan Koordinasi Nasional Desa se-Indonesia. Jadi mewadahi 34 ada perwakilan di 34 provinsi di 516 kabupaten kota 574. Dan berapa? 500 berapa? 514 kabupaten kota dan 74.000 desa seluruh Indonesia. Bayangkan dahsyatnya organisasi ini. Dan kalau workable, mesinnya berjalan, maka siapapun yang akan menggunakan kendaraan ini katakanlah political vehicle akan menang. Yaitu Saldi
Sanaki ya. Isra Sanaki. Oh kok Saldi. Teman saya itu ada Saldi Isra, dosen memang dosen dia, tapi sekarang hakim konstitusi. Saldi Isra Sanaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil bro atau bung ya. Nah yang kedua ada organisasi relawan juga ada hadir ke sini dari Prada Nusantara. Prada juga. Yap, Prada Nusantara. Bukan Prada Nusantara yang organisasi desa itu ya? Bukan. Ya. Ini poros relawan digitalis Anies. Oke, jadi poros relawan digital Anies ya, yang juga maksudnya kerjasama dengan 74.000 desa ini. Jadi satu menyediakan masanya ya. Siap. Dan satu menyediakan digitalisasinya ya. Itu Ibu Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak main-main ini bicara di sini. Nanti bisa ditambahkan Ibu Luciana ya. Siap. Jadi saya ke Pak Isra Sanaki dulu. Wah, 74.000 desa siap menangkan Anies Baswedan. Kok Anda yakin benar? Ya, coba mungkin bisa langsung dijelaskan apa poinnya itu. Ya, terima kasih Bang Harun, Pak Refli Harun yang luar biasa hari ini. Kita berdiskusi terkait dengan soal bagaimana masa depan bangsa ini untuk lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Pertama, Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia itu sebuah organisasi yang memang bergerak di penguatan sumber daya manusia desa, kemudian secara infrastruktur. Nah, kita punya perwakilan di 34 provinsi plus 2 provinsi yang baru pemekaran. Kemudian ada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan 74.000 desa se-Indonesia. Itu baru 74.000 desa itu memang jumlah seluruh desa atau hanya sebagian besar? Seluruh desa. Oh, seluruh desa. Seluruh desa, ya? Betul. Okay. Walaupun hari ini itu masih ada, itu masih data lama, Bang Refli. Kita pakai data lama. Sedangkan kalau data baru kurang lebih 80 sekian ribu desa ya. Kita masih pakai data lama hari ini. Nah, dengan demikian itu yang kita menghitung baru struktur, Bang Refli. Kita belum menghitung masyarakatnya, belum masyarakat desanya belum. Olehnya itu terkait dengan kalau cuma struktur saja ya cuma 100.000. Ya, betul. Oke, coba. Nah, per provinsi per desa itu kan kita punya pengurus kurang lebih 20 sampai 30 pengurus. Oke. Nah, ada pengurusnya. Nah, kita belum bicara masyarakat desanya, baru kita bicara tentang pengurus saja di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, itu kemudian menjadi acuan kita kenapa memberikan dukungan kepada kepentingan politik di 2004 mendatang. 2024 ya. 2024. Ya, 2024 betul. Tentunya banyak kajian dan banyak pertimbangan. Untuk sekian kekuatan yang begini besar, kita tidak boleh memberikan dukungan ini kepada orang yang istilahnya tidak sesungguhnya tidak bisa mengelola negara ini dengan baik karena bersentuhan. Contohnya siapa? Bisa dijawab ya. Tapi saya lihat bajunya apa itu, saya coba diinikan. Ini baju ini namanya BNKAB, Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Oke, beda lagi tuh ya. Sesungguhnya BKNDI itu sebuah organisasi yang berbadan hukum. Tentunya dia tidak bergerak full di soal legalitasnya karena dia memang punya badan hukum, sehingga kita alihkan menjadi relawan Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Oke, jadi itu organisasinya. Betul. Nah, kemudian kekuatan organisasi itu dilimpahkan ke organisasi relawan ini ya. Namanya BNKAB. Ya, BNKAB. BNKAB ya. Cara bacanya BNKAB. Cara bacanya BNKAB. Kalau BNKAB Badan Nasional nanti penanggulangan bencana nasional gitu. Oke. Iya, silakan teruskan Pak Isra. Iya. Nah, dengan demikian kita berharap di 2024 mendatang presiden yang kita dukung itu benar-benar melihat tentang desa yang ada di Indonesia, karena kita mau bicara tentang kemajuan bangsa kalau desanya masih miskin,
kira-kira kemajuannya dari sisi mana kira-kira begitu. Olehnya itu tentunya BKND punya tujuan memberikan dukungan terhadap Bapak Anies Baswedan yang hari ini didukung oleh 3 partai walaupun 2 partai sementara dalam persiapan deklarasi dan Nasdem sudah juga memberikan deklarasi. Tentunya harapan kita ke depan Pak Anies lebih melihat tentang bagaimana masyarakat yang ada di desa-desa. Karena penduduk Indonesia itu lebih banyak berada di desa ketimbang di kota, begitu kira-kira. Iya. Kalau kita bicara tentang demografi, berapa persen rakyat Indonesia di desa sekarang ini kurang lebih? Jumlah penduduk sekarang polusi kira-kira 270-an mungkin ya. Ya, sekitar Sekian itu. Ya, lalu yang di desa? Kita belum. Berapa persen kira-kira? Kita kalkulasi dari itu lebih banyak di desa kan lebih dari kota. Lebih banyak lebih dari 50% pasti. 50% ya, betul. Oke, Mbak Lucy mungkin bisa ditambahkan apa kaitan Prada Nusantara ini dengan saya bisa menyebut 2 organisasi, di satu sisi BNKAP ya, di sisi yang lain BNPD ya tadi ya. Apa BKNDI. Oh, BKND ya. BKNDI. Oke, BNKAP kayaknya lebih eye catching ya, lebih gampang ya BNKAP ya. Oke, bukan BINKAP itu, bukan ya. BNKAP ya. BNKAP. Oke, silakan ditambahkan Mbak Lucy, apa kaitannya BNKAP atau apa tadi BKND itu dengan Prada Nusantara ini? Oke, siap. Pertama saya menjelaskan dulu tentang Prada Nusantaranya ya Bang ya. Iya. Prada Nusantara itu sendiri singkatan dari Poros Relawan Digitalis Anies Nusantara. Oke. Latar belakang terbentuknya Prada itu karena kami ini melihat bahwa saat ini percakapan di sosmed itu Pak Anies memang paling tinggi di antara kandidat-kandidat lain. Hanya tone-nya tuh negatif. Oke, agak deketin ininya. Nah, biar tone-nya positif kita dekatin. Ya, siap. Biar tone-nya positif didekatin. Jadi kami akhirnya bilang kita fokus saja gitu kan. Kita fokus di sosmed dengan cara kami tetap konsisten mensiarkan berita baik tentang Anies Baswedan. Gitu. Caranya kami mengimbangi yang negatif-negatif itu. Tapi bukannya dengan kita perang di sosmed, kami hanya mensiarkan tentang prestasinya beliau yang nasional maupun internasional, kemudian leadershipnya beliau gitu kan, kemudian santunnya beliau gitu ya. Itu yang selalu kami siarkan mulai dari Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur sampai hari ini. Nah, kami punya beberapa program, salah satunya ada namanya Kopi Prada. Gimana kaitannya dengan BKNDI? Kopi Prada itu ada apa? Kopi Prada itu kongko pintar dan interaktif ala Prada. Jadi itu boleh dibilang program door to doornya Kopi Prada, Prada Nusantara. Kan selama ini kita fokusnya di media sosial, tapi kami juga punya program di daratnya. Latar belakangnya itu karena banyak ternyata teman-teman dari pengurus Prada ini, mereka yang memang benar-benar aware yang dengan keadaan Indonesia nih baik-baik aja nggak sih gitu. Kemudian siapa sih nanti nih pemimpin Indonesia gitu. Dan pertanyaan itu lebih banyak datang dari ibu-ibu gitu. Awalnya itu dari ibu-ibu pengajian sampai akhirnya kita bilang oke yuk kita buat ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi Kopi Prada itu bukannya kami menyambangi atau kami ngobrol dengan komunitas relawan, tapi lebih ke komunitas atau kumpulan orang-orang yang memang mereka tidak tahu tentang keadaan Indonesia sekarang dan mereka mau tahu gitu. Seperti komunitas tadi ibu-ibu majelis taklim, kemudian ada komunitas hobi, ada juga alumni-alumni sekolah, ada sampai itu ada dari alumni SMA 8 Bang. Itu angkatannya udah sekarang tuh mungkin usianya udah di atas 60. Setelah mereka Kopi Prada sama kami itu mereka saya bilang kita harus buat ini grup ya
namanya 60s katanya. Isinya tuh orang-orang umuran di atas 60 yang mereka benar-benar komit membantu dan memenangkan Pak Anies gitu, karena mereka aware dengan keadaan Indonesia sekarang gitu. Itu sekelumit tentang Prada. Nah, kalau tadi Bang Refli tanya apa kaitannya dengan BKNDI, sebenarnya saya juga kenal sama Pak Isra baru. Kita ketemu di apa namanya ya Pak waktu itu forum Forkom ya. Di situ ada peresmian, kalau nggak salah ada peresmian rumah relawan Anies Baswedan. Nah, waktu beliau memperkenalkan diri dari BKNDI, saya perhatikan, terus beliau mengucap, saya searching karena saya tadi seperti Bang Refli itu kan tertarik dengan se-Indonesia, desa se-Indonesia gitu kan. Saya searching ternyata, komunitasnya luar biasa, saya bilang 74.000 gitu kan. Kemudian itu sudah 7 tahun ya kalau nggak salah. Berarti menurut saya eksis kan gitu. Nah, saya berpikir, jaringan ini luar biasa gitu kan. Nah, sementara kami yang di sosmed ini butuh jaringan yang luar biasa tadi untuk supaya apa yang kami buat setiap harinya. Prada itu kan membuat konten meme ataupun video setiap hari minimal 1 ataupun 2 supaya trending ya Bang, supaya trending dan semua program atau berita baiknya Pak Anies sampai ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Kami memang butuh jaringan yang luar biasa tadi. Akhirnya saya memperkenalkan diri sama Pak Isra dan sampai terjadinya program hari ini nih ya bukan cuma 1-2 kali kami ketemu sama Pak Isra. Bagaimana kami meyakinkan Pak Isra bahwa jaringan 74.000 desa ini insya Allah kita bisa untuk tadi yang Bang Refli bilang sebagai vehicle-nya salah kandidat presiden. Ya, kami benar-benar meyakinkan karena Pak Isa juga nanya tadi Prada itu siapa, Prada itu apa gitu kan. Ya, karena beliau mungkin baru dengar gitu kan. Walaupun mungkin Pak Isra juga bilang sebenarnya Bu saya tuh sudah lihat loh konten-konten tapi saya nggak tahu Prada itu siapa gitu. Setelah kami bisa meyakinkan Pak Isra bagaimana cara kerja Prada, memang kami istilahnya senyap ya Bang ya kita kerjanya. Karena di setiap konten yang kami share di sosmed itu tidak ada logo Prada sama sekali gitu. Jadi orang mungkin taunya Prada tuh Lucy kali ya, karena yang nge-share kan saya. Nah, begitu kita teman-teman saya dan teman-teman, saya sengaja waktu ketemu sama Bang Isra, ayo kita ibu-ibu ketemu Bang Isra, kita keroyok Bang Isra, saya bilang gitu ya. Sampai mereka berapa kali kita ketemu ya Bang? Ya ada 2-3 kali. 3 sampai 3 kali ya. 3 kali ketemu, terakhir ketemu di sekretariat BKNDI. Baru Pak Isra menyatakan oke, kita kerjasama karena selain podcast ini hanya awalan saja bentuk kerjasama kita. Setelah ini kami juga ada, insya Allah ada BIMTEK pasukan digital. Jadi insya Allah BKNDI itu akan mensupport program-program digital dari Prada Nusantara. Jadi insya Allah kami Pak Isra dengan perangkat yang ada di 74.000 desa itu siap semua menjadi pasukan digitalnya Prada Nusantara. Jadi nanti pasukan digital Prada Nusantara BKNDI Penkap ya Pak ya. Oke, jadi Pak Isra begini, yang saya pengen tanya lebih lanjut, ini organisasi kan ada badan hukumnya ya. Badan hukumnya bentuknya perkumpulan pastinya ya. Iya, betul. Lalu ini organisasi yang sudah berapa tahun sebenarnya? Oh, sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Bang Refli ya. Dan itu mereka bekerja sehari-hari. Maksudnya gini, ini NGO biasa aja sebenarnya. Oh iya. Bukan bagian dari misalnya underbow partai politik atau underbow pemerintahan enggak ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada sama sekali. Jadi sama sekali benar-benar organisasi masyarakat saja. Betul sekali. Keren juga. Masyarakat desa. Banyak ininya ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era ya. Kalau membacakan yang beginian, siap-siap saja ada yang juga mencibir, ada yang juga yang marah dan lain sebagainya ya, biasa kan? Iya. Menyimak ya kan, kemudian
memenangkan Pak Anies lebih demokratis dibanding basa-basi 3 periode pilih presiden boneka lagi ya. Kita pilih presiden Republik Indonesia nggak boneka. Indonesia masih negara demokrasi kan, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian pilih, kemudian assalamualaikum hadir Bang Era, selamat sore, selamat Bang Era, sehat selalu ya. Oke, keren, Indonesia sejahtera. Bang Era tolong cari tahu klarifikasi apa benar Pak Anies punya utang dengan Sandiaga Uni. Sandiaga Uni nih dia, bukan Uni. Kalau sama Sandiaga Uno mungkin iya mungkin enggak, tapi kalau Sandiaga Uni nggak ada ya. Jadi sahabat Era sekalian, saya sudah tahu informasinya ya, paling tidak berdasarkan dokumen yang sempat saya lihat. Jadi benar apa yang dikatakan Sudirman Said itu ya. Jadi kalau menang maka utang itu dianggap lunas. Ya gitu loh. Dan jumlahnya bukan 50 M saja, tapi lebih dari itu. Tapi sekali lagi ada klausul itu. Jadi dan hari ini sudah ada pernyataan dari Sandiaga Salahuddin Uno bahwa dia mengikhlaskan uang itu. Ya bukan mengikhlaskan, memang dari awal sudah perjanjiannya begitu, ya. Jadi kalau menang, kalau kalah, nah baru hitung-hitungannya, namanya orang kalah. Ya salahnya sendiri Sandi kenapa mundur sebagai wakil gubernur ya, gitu ya. N ya, sekaligus menjawab yang lainnya juga. Hehehe, jumlah 74.000 kepala desa dan perangkat desa jauh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk dari 74.000 desa. Ya jelas aja, ya kan? Tapi kan paling tidak kan punya alat untuk berkampanye, ya kan? Kalau enggak ya sudah selesai pemilihannya berarti. Nah tapi nanti dijawab ya, jangan saya yang jawab. Insya Allah Kaltara menangkan Anies. Bang Era kelihatan gemukan dari umroh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kerjanya makan terus 3 kali sehari ya. Biasanya nggak pernah makan nasi, saya makan melulu ya. Oke. Hidup Bapak Anies maju terus, alhamdulillah. Ciparai Bandung hadir, Bekasi hadir, RH Channel keren jadas ya. Kemudian Saudi Jeddah hadir, RH siap jadi penyumbang suara untuk Anies ya. Yang paling penting KTP Indonesia, jangan KTP Arab. KTP Arab. KTP Arab nggak laku ya. Kemudian keren, salam kenal buat tamu Bang RH, salam menuju perubahan ya. Perubahan itu tulisannya aurubahan ya, tapi saya tahu ini pasti perubahan maksudnya. 2024 Pak Anies presiden, kalau tidak ada kecurangan politik memang Pak Anies akan menang mutlak ya. Alhamdulillah, semoga sukses dan jaya tuh ARB ya. Sebenarnya dia sendiri bilangnya bukan ARB tapi ABW ya. Memang ARB itu Anies Rashid Baswedan, tapi bisa juga Abu Rizal Bakri. Sorry saya ini kering sampai luka ini saya gara-gara di Mekah ya. Kemudian Ternate hadir. Oke, alhamdulillah. Insya Allah pelosok Konawe nyimak RH keren jadas, Anies mantap. Kemudian Rofi ganteng biasa nih. Yohanes Anies ngutang buat nyapres ya, parah banget. Oke. Nah, kita klarifikasi sedikit ya. Utang piutang itu adalah pengakuan ketika Pilkada DKI. Nggak ada kaitannya sama nyapres ya. Dan dalam klausul kontrak itu kalau menang maka dianggap impas, dianggap lunas, nggak perlu dibayar. Oh menang, karena yang menang Sandi juga kan. Oke, itu ya. Biar Rofi yang ganteng ini paham. Soalnya dia pakai meme yang ngatain begitu. Oke. Ambrosius tapping, kalau cuma ngomong semua bisa, tapi untuk orang timur jangan berharap banyak untuk Anies menang. Dan ini dijawab nanti ya. Bapak dari timur juga kayaknya Pak Saldi. Nah, dari timur Indonesia. Katanya kalau ngomong bisa aja, tapi kalau untuk orang timur jangan harap Anies menang ya. Karena orang timur itu pasti tidak pilih Anies. Tapi dia ngomong juga sebenarnya, sama-sama ngomong ya. Bedanya dia ngomong Bapak punya jaringan, dia nggak punya jaringan, kira-kira begitulah ya. Oke, dari Kota Pontianak nyimak siap untuk Pak Anies Baswedan aja. Bang, bahas dong update berita ijazah palsu Jokowi. Oke. Kemudian mantap, bismillah Anies Baswedan Presiden RI 2024. Tadi sudah dinyanyikan ya, 2024 gak Anies Presiden. 2024 Anies Presiden, bukan ganti presiden ya. Kemudian Rofi ganteng lagi, RH bahas dong kenapa Anies suka jualan ayat dan mayat nih. Pasti Rofi ini orang goblok ini. Jadi kalau saya bilangnya orang bodoh ini ya, pasti orang bodoh ini si Rofi ini ya. Kemudian kalau mau sejahtera dan adil sudah semestinya memilih presiden yang cerdas, pintar, jujur, adil dan amanah.
yaitu Anies bukan yang sekarang memimpin. Nah, tapi untuk Rofi nggak usah komentar lagi karena komentar ketiganya nggak akan saya bacakan. Dua saja cukup ya. Yang terpenting kuncinya waspada, jangan sampai 2019 terulang kembali ya. Di mana pemilu 2019 jadi sejarah kelam dalam pemilu. Waspadai permainan KPU dan hitung cepat, jangan terulang lagi 2019 ya. Begitu Cak Nun bilang, "Oh, ini pada menang nih." Prabowo langsung enggak. Karena dia sudah masuk kolam ya, satu kolam sekarang ya. Lawannya Pak Anies gelojotan menyerang sana sini. Insya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang telah merancang tipu dan mereka untuk menghambat perjuangan Pak Anies. Bismillah, mudah-mudahan kecurangan bisa diatasi. Wis wayahe nganis kape ya kan. Maksudnya wis wayahe itu apa? Udah jelas ya maksudnya apa? Wis wayahe itu apa ya? Sering sekali saya dengarkan wayahe. Sudah saatnya kan? Oh, sudah saatnya. Wayahe itu sudah saatnya ya. Oke, orang-orang penjilat Yaman luar biasa. Ayo wong Jawa kabeh dukung Anies ya. Kita jadikan dulu. Jadi orang yang nggak sadar ya, memang Anies itu keturunan ya, tetapi sebenarnya dia lahirnya di Kuningan dan besar di Yogyakarta. Jadi bahasa Jawanya juga bahasa Jawa halus ya, bahasa Jawanya Jogja ya. Oke, siap dukung Pak Anies 2024, yang lain lewat ya. Kalau keturunan kita juga keturunan Nabi Adam semua. Kita satu keturunan ya enggak. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh sifatnya rasis karena itu dilarang ya. Semoga tambah semangat saudara-saudara memperjuangkan Pak Anies demi perubahan. Anies bisa menang kalau berani stop IKN ya. Jateng Anies, Samarindu bukan Samarinda ini. Siap dukung Anies Presiden 2024, pastinya Samarinda. Oke. Banyak lagi komentarnya, saya belum bacakan semua ya. Nanti lama-lama saya sendiri yang ngomong. Silakan Pak Isra, apa yang ingin Bapak tambahkan dan Bapak komentari setelah mendengarkan beberapa komentar ini? Iya, yang pertama, kita BKND kenapa memberikan dukungan kepada Bapak Anies Baswedan? Karena kami merasa beliau punya rekam jejak yang bagus. Bukan sekedar beliau menjadi pejabat saja, kemudian orang mengatakan bahwa setelah jadi gubernur atau jadi menteri baru kemudian baik gitu. Tapi beliau punya rekam jejak dari masih kecil, dari sampai mahasiswa, bahkan sampai menjadi rektor, kemudian menjadi menteri, kemudian terakhir menjadi gubernur DKI. Punya rekam jejak yang luar biasa dalam kepribadian beliau, dalam mengelola pemerintahan secara manajemen. Bahkan beliau pernah menjadi salah satu ketua atau juru bicara tim kampanye Pak Jokowi pada saat maju pertama Pak Jokowi itu. Kita mengikuti jelas bahwa bagaimana keterlibatan beliau terhadap membangun bangsa dan negara ini dengan jati diri yang sesungguhnya. Olehnya itu, dengan dasar itu, maka kita menilai bahwa calon presiden yang ada hari ini, nanti hari ini baru mengatakan dia bersih, dia benar, padahal awalnya memang dia nggak benar sama sekali. Nanti mau calon baru mengatakan saya paling benar, saya berhasil dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Anies tidak begitu. Pak Anies emang dari sananya sudah benar, begitu. Sampai sekarang ya benar gitu. Nah, itulah perbedaan Pak Anies dengan kandidat yang lain itu. Dari sisi kepribadian sudah jelas, sudah ketahuan. Olehnya dasar itulah BKND itu kemudian memberikan dukungan dan langsung deklarasi 10 bulan yang lalu di Cibubur. Oh, 10 bulan yang lalu sudah ya? Sudah, kita sudah deklarasi. Berarti mendahului deklarasinya Nasdem. Ya, satu-satunya organisasi yang berani melakukan deklarasi terbuka dan mengumpulkan dari seluruh 34 perwakilan BKND dan 500 kabupaten kota di Indonesia. Itu termasuk kami, Pak Bang Refli. Dan itu kita deklarasinya di Cibubur. Kurang lebih sekitar 1.500 peserta di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah
Setelah itu pasca itu jauh sebelum Pak Anies didukung oleh Partai Nasdem mendeklarasikan dan jauh sebelum beliau melepaskan jabatannya sebagai gubernur itu BKND sudah deklarasi, sudah selesai. Dan setelah itu saya mau memimpin teman-teman di seluruh Indonesia untuk deklarasi di setiap kabupaten kota di Indonesia. Sampai hari ini saya deklarasi terus. Nah, bisa dilihat di grup, di berita. Kalau setiap desa deklarasi bisa-bisa sampai Pilpres selesai belum selesai itu deklarasinya. Karena 74.000 hari berarti. Iya, begitu. Iya, Mbak Luciana. Ya, baik. Kalau Prada sendiri itu kami selain di sosmed kita juga kan punya misi, ada satu misi kita mau mengembalikan peradaban bangsa Indonesia gitu. Nah ada sekarang saat ini Prada itu dengan beberapa komunitas kita bergabung membuat satu wadah. Namanya Duta Peradaban, Bang. Nah, Duta Peradaban itu anggotanya selain komunitas ada ormas, kemudian juga ada tokoh dan personal gitu. Nah, di situ kita sedang merancang beberapa program untuk target long termnya itu mengembalikan peradaban Indonesia. Kami juga mau ngajak kerjasama dengan BKNDI karena masyarakat desa itu, ya kan, kalau saya baca peradaban itu kan kalau di skup kecil itu di masyarakat itu kan mungkin orang banyak bilang disamakan dengan budaya ataupun kebiasaan sehari-hari gitu ya. Nah, yang sekarang itu udah mulai luntur. Kalau kita mau bicara peradaban yang besar di level negara, yaitu tadi bisa kita lihat dari tingkat perekonomian ya, mungkin gitu ya, Bang ya. Nah, kami ini dengan BKNDI itu mau mengembangkan desa, masyarakat desa. Jadi kita mungkin punya slogan juga masyarakat desa maju Indonesia Jaya, gitu. Nah, kami menemukan ini semua ada di sosoknya Pak Anies, gitu. Tentang adabnya Pak Anies terhadap ibunya, kemudian terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Nah, ini yang sekarang nih udah mulai luntur nih. Mungkin bukan luntur lagi, udah hilang mungkin. Nah, selain tadi kita mau membangun peradaban dari sisi ekonominya di masyarakat desa, nah kami juga mau mengangkat kembali kebiasaan-kebiasaan ataupun adab-adab yang sehari-hari yang seharusnya dilakukan. Nah, itu programnya Prada dan beberapa komunitas ada di Duta Peradaban dan Insya Allah BKNDI pun atau Benkap ada di situ karena jaringan masyarakat desanya itu yang memang kita mau angkat, gitu dari sisi itu. Tapi memang tahap awal kan menangkan Anies dulu kan. Jadi kampanyenya mungkin untuk peradaban itu ikonnya tetap Anies, gitu. Karena Pak Anies itu kalau kita lihat memang dari gesturnya, gitu kan memang kalau Bang Refli pernah bilang orangnya lempeng-lempeng aja gitu ya, Bang ya. Nah itu jadi memang ikonnya peradab. Kalau kita mau mengangkat peradaban ya. Maksudnya lempeng-lempeng aja dibandingkan calon lainnya gitu loh. Dibandingkan calon yang itu harus ada di highlight gitu dibandingkan. Jadi manusia tidak ada yang baik absolut, ya kan? Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang buruk sekali atau baik sekali. Setiap manusia itu pasti ada kelemahan-kelemahannya, pernah bikin dosa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mencari atau memilih pemimpin, kita bandingkan kan? Iya, betul. Nah, dalam perbandingan itulah kita berpikir objektif ya, melihat kelemahan dan kelebihannya. Jadi dari situ barangkali baru kemudian ada muncul kesimpulan ya. Kalau enggak nanti malaikat dong dia nanti. Iya betul. Jadi memang kita angkatnya ya itu tadi Pak Anies tuh ya ikonnya peradaban gitu kan. Ya memang short termnya itu ya kita menangkan Anies gitu kan sebenarnya ya, dan juga tadi mengembalikan peradaban Indonesia gitu. Nah, kerjasama kita sama BKND ini Prada punya isu gitu kan, punya digitalnya, kemudian BKNDI punya jaringannya. Tentu begini, Pak Isra ya, saya tidak persis tahu ya yang namanya BNCAP ini misalnya, katakanlah kita lebih spesifik ke BNCAP-nya jadi ya.
Badan Nasional Barisan Nasional, Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Koalisi Anies Baswedan. Kelihatannya ini yang organ yang akan bekerjanya Iya, kan? Mesin. Atas nama ini mesin. Iya, mesinnya itu. Orang selalu bermacam-macam isu ya kalau soal mesin ini. Sumber pendanaannya dari mana, orang-orangnya siapa, kemudian apakah dia betul dia bergerak, bagaimana ngontrolnya kalau dia memang bergerak. Kan kita bisa aja klaim, wah 74.000. Tapi kita nggak tahu bagaimana sistem itu, ada sistem apa enggak yang bisa mengontrol mereka bergerak atau tidak. Sehingga klaim-klaim seperti ini nggak ada manfaatnya kalau seandainya tidak workable ya. Gitu. Oke, silakan. Ya. Sorry, ini saya harus ngomong pedas ya kan? Gitu. Saya meluruskan dikit bahwa BKND atau BNKP itu dia bukan bagian dari perangkap desa. Ya, oke. Tapi dia adalah organisasi independen yang di dalamnya itu pengurus desa, bukan perangkap desa. Jadi saya luruskan lagi bahwa kita bukan bagian dari pada perangkap desa. Ya, gitu. yang minta 9 tahun. 9 tahun itu. Yang minta 9 tahun masa periode 9 tahun itu kita bukan bagian dari perangkap desa, perangkap. Ya, perangkap. Ya, begitu. Jadi kita bukan bagian dari itu. Gitu kira-kira. Nah, terkait dengan soal dari mana kok mendukung Pak Anies, kok orang sampai melihat, Pak Ketum itu relawan Pak Anies itu dari BNKP itu, ya organisasi sayap dari BKND itu dapat duit dari mana? Kok deklarasi besar-besaran di mana-mana gitu di kabupaten, bahkan sampai sekarang kita mau buat BIMTEK dan lain sebagainya. Saya bilang ke mereka bahwa Pak Anies sepeser pun tidak pernah ngasih kita duit, tidak pernah. Sponsor pun nggak ada sampai hari ini. Saya bilang kami punya kas. Anggota punya kas. BNKP itu sebuah organisasi yang ada BKND di situ punya kas yang kita kumpulkan setiap bulan. Dan dari kas itu kita inisiatif sendiri, kita bikin baleho, kita bikin makanan, kita bikin rancangan bagaimana konsolidasi Pak Anies di setiap kabupaten kota di Indonesia. Dan itu sudah berlangsung? Itu sudah berlangsung hampir setahun ini. Dan selama sekali tidak ada yang namanya cukong-cukong itu? Tidak pernah. Ya, tapi kalau orang nyumbang masa nggak boleh? Ya, kalau kebetulan kalau ada yang menyumbang, alhamdulillah gitu. Tapi sampai hari ini tidak ada yang menyumbang. Jadi berdasarkan dari iuran tersebut. Ya, kita anggota, kadang kita patungan dan lain sebagainya. Atau kita pengurus, kita lagi mau buat deklarasi, kita patungan. Sekian. Dari hasil patungan itu kita langsung deklarasi. Sudah berapa titik deklarasi sejauh ini? Kita kurang lebih dari 500 kabupaten kota kurang lebih sekitar mendekati 300 kabupaten kita sudah deklarasi. 300 kabupaten kota, saudara sekalian ya. Banyak juga tuh duit PT-nya. Bapak selalu datang di 300 itu? Selalu datang, tidak pernah saya alpa. Allahu Akbar, selalu datang? Selalu datang, saya ke Kepri, ke Lampung. Waduh, banyak juga PT kalau orang Padang bilang PT yang digunakan untuk pesawat minimal kan? Iya. Kalau cuma pesawat-pesawat yang ke kota besar murah, tapi kalau sampai ke kota-kota kecil kan nggak gampang. Kita naik kapal Bang Repri, naik kapal laut. Saya deklarasi di atas kapal juga. Ada juga ya deklarasi. Ya, karena kita naik kapal murah sekali. Iya. Daripada naik pesawat kan. Jadi luar biasa ya. Berarti banyak juga meninggalkan kerjaannya. Ya, sudah tentu kita berpikir tentang kepentingan bangsa dan daerah, dan kita anggap ini adalah amal. Amal ya. Ya, kita itu yang harusnya menggerakkan orang. Betul. Jadi kan kalau dia berpikir itu amal, dia nggak pernah kecewa. Iya. Asli mana Pak Isra? Saya asli dari Indonesia Timur. Iya. Asli Maluku Utara. Maluku Utara. Ayah dari Ambon. Iya. Ibu dari Kesultanan Tidore. Jadi masih kerabat keraton Tidore juga ya? Iya, masih kental banget. Ada lagi mau ditambahkan Mbak Lucy? Kalau saya nambahin tentang Prada mungkin kali ya. Iya. Prada Nusantara tuh sampai hari ini konten kita tuh udah ada sekitar 200 lebih kayaknya. Kami berdiri dari mulai tanggal 20 Mei
Itu kontennya itu konten yang disebarkan ke medsos ya? Iya. Tapi kalau orang mau melihatnya sendiri di mana? Jadi saya setiap hari itu share-nya ada di WAG juga, ke grup-grup, ada juga yang Japri blasting saya. Kemudian ada di akunnya Prada sendiri, ada di Instagram, TikTok, kemudian ada di Twitter, ada di Facebook. I see. Jadi pokoknya Prada Nusantara gitu Prada Nusantara. Tapi saat ini Twitter kami sudah di suspend. Permanen. Permanen. Oke. Kenapa? Waktu itu terakhir kita kontennya padahal cuma tentang Pak Anies yang stempel pemimpin intoleran itu. Tapi Anies selalu hadir di tengah masyarakat. Setelah itu dapat notifikasi yang juga nggak jelas ininya peringatannya, dibilangnya kami beriklan. Gitu. Seminggu kemudian permanen. Oke. Biasanya itu kerjaan orang yang report gitu ya. Report ya kan? Itu. Nah, kontennya itu sekarang ya alhamdulillah udah 200 lebih dan kami juga konten-konten meme itu kami buat majalah. Nah, majalahnya itu sekarang sudah ada 4 edisi gitu. Pak Anies juga alhamdulillah sudah memiliki. Kemarin kita kasih ke Bang Refli juga dan alhamdulillah konten itu bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Nah, contohnya ada Pak yang di Kalimantan Selatan, dia tuh seorang pedagang, Bang. Pedagang keliling, kelontong. Jadi keluar masuk dusun ya. Dan rajinnya luar biasa untuk mensosialisasikan Pak Anies. Jadi diskusi sama saya bilang pakai apa Pak? Di sana nggak ada internet, saya bilang gitu. Akhirnya saya kirim ke beliau setiap hari konten-konten meme itu. Jadi melalui WA beliau. Saya japri beliau dan itu menurut beliau luar biasa, itu membantu banget untuk si Bapak itu mensosialisasikan Pak Anies. Jadi orang-orang dusun tuh sampai kenal gitu loh siapa Pak Anies. Jadi sobat daerah sekalian ya, kalau seandainya pemilihan ini dilakukan oleh smart voters ya, pemilih yang sudah cerdas, terdidik, ya, educated voters, maka sebenarnya mudah sekali seorang Anies itu menang. Karena biasanya smart voter itu akan memilih berdasarkan komparasi perbandingan. Tidak hanya sekedar emosi saja, jadi membandingkan A dan membandingkan ini. Makanya tidak heran kalau polling-polling di media sosial, dan kita tahu medsos itu diakses oleh orang-orang yang punya pendidikan tinggi, itu Anies selalu menang telak. Kemarin saya membuat polling soal capres ini dan terpaksa 3 capres ya kita sebutkan karena itulah yang sering disebutkan terakhir kali ya. Setelah Anies mendapatkan tiket, mana capres pilihan Anda? Yang voting itu ngikutin polling 51.000. Jauh lebih banyak dari ILC yang digembar-gemborkan juga ya, 19.000 dia sebenarnya. Itu Anies Baswedan 92%, Ganjar Pranowo 4%, Prabowo Subianto 4%. Jadi kalau memang di media-media bagi kalangan menengah ke atas Anies unggul. Nah, cuman masalahnya adalah di menengah ke bawah, terutama pedesaan itu ya. Message atau sosok tentang Pak Anies ini ya harus juga sampai. Karena kalau enggak bisa dibajak oleh perangkat desa yang secara struktural kita tahu bisa digerakkan ya. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini, apa strategi dari BNCAP lah, saya katakan BNCAP atau apapun organisasinya, agar Anies ini bisa lebih dikenal di pedesaan oleh orang yang tidak terlalu melek politik, karena itu pemilih terbesar soalnya, gitu. Silakan Pak Saldi. Iya. Jadi kami dari BNCAP ini berkolaborasi dengan Prada Nusantara ini dalam momentum adalah pengamanan suara di 2024 mendatang. Kenapa penting? Karena ada program-program digital yang akan kita setting ke depan terkait dengan soal saksi jumlah pemilih yang ada di desa. Karena kalau itu kita nggak lakukan, maka tingkat kecurangan itu sangat tinggi. Karena manipulasi struktur itu lebih tinggi mafianya ketimbang
yang kita lakukan secara biasa-biasa saja begitu. Ya. Nah, saya pikir kalau dengan Prada ini punya kemampuan informasi, kecanggihan, bahkan saya menyarankan ke Prada untuk menyeting kalau boleh di setiap pemilihan itu KPU belum umumkan datanya, kita itu sudah ada karena kita pakai online gitu. Yeah. Nah, itu yang nanti kita jadi hitungan jam. Kita ingin supaya pagi, siang, hitungan, sore kita sudah dapat hasilnya dengan kemampuan digital yang digunakan oleh Prada ini. Itu yang kita inginkan kerjasama kolaborasi di bawah pimpinan Ibu Luki ya. Nah, sesungguhnya di desa itu sudah tahu tentang figur Pak Anies itu sudah tahu semua. Nah, yakin. Ya, mereka bahkan kalau kita turun, Bang Refli bisa ke desa-desa nanti, kita akan bawa nanti, tanya aja calon presiden siapa, pasti dia bilang Pak Anies Baswedan. Itu sudah pasti, gitu. Daripada menyebut figur-figur yang lain ya. Ya, itu yang jadi. Hanya soal di desa itu adalah kemampuan tim relawan itu harus sampai ke desa. Nah gitu. Karena kalau nyampe ke desa, Bang Refli, itu dia merasa bahwa ada tim Pak Anies itu sampai ke kita, begitu. Walaupun dia sudah sangat suka sekali dengan Pak Anies. Nah itu terbukti. Misalnya Pak Anies kemarin ke Ciamis, saya ke sana. Kemudian Pak Anies ke Papua kemarin, kemudian ke Sulawesi. Itu orang desa semua turun dan kita pasang baju. Beliau sampai tanda tangan itu baju-baju kita itu di deklarasi itu maju. Nih Pak, kita tim Benkap BKND, tolong tanda tangan. Beliau tanda tangan gitu sebagai kenang-kenangan Parab itu. Jadi itu semua adalah masyarakat desa sebagian besar. Begitu. Nah, mungkin kalau di Jakarta karena desanya tidak ada, cuma 10.000, ya kita mengatakan itu kota semua. Tapi kekuatan yang ada di desa itu kita lihat daripada bagaimana kunjungan Pak Anies ke provinsi-provinsi terakhir. Itu terbukti, Bang Refli. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai jumlah penduduk ya, kalau dalam proses pilpres ini kan one person one value, one vote one value ya. Kita tahu bahwa basis itu di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu sudah ya mungkin 60% sendiri pemilih gitu ya. Nggak adil juga sebenarnya. Ya. Nggak nyampe 60% ding, barangkali mungkin it could be possible ya. Bisa nyampe berapa persen sendiri ya. Artinya mereka yang menguasai 3 provinsi ini sangat besar kemungkinan. Nah, penetrasi ke Jawa Tengah gimana misalnya dari BNKAP ini? Karena desa-desa di Jawa kan biasa sangat membela putra daerahnya masing-masing kan. Walaupun Anies pun sebenarnya juga besar di Yogyakarta ya. Iya, Bang. Saya mulai deklarasi pertama itu di Jawa Barat. Setelah Jawa Barat Banten. Setelah Banten saya ke Jawa Timur. Baru terakhir kita ke setelah provinsi yang berbeda. Setelah itu kita ke Jawa Tengah. Bahkan kita pengurus relawan terbesar itu kebanyakan dari Jawa Tengah. Kita dari mulai sekjen saya itu purnawirawan dari Jawa Tengah. Pelindung saya purnawirawan juga dari. Pelindungnya bukan Tuhan Yang Maha Esa, bukan? Bukan. Pelindung organisasi maksudnya. Itu dari Jawa Tengah juga. Terus kawan-kawan yang militansi di bawah itu rata-rata dari Jawa Tengah. Nah, kita kenapa memulainya dari Jawa Barat? Karena kita menganggap di jumlah penduduk terbesar itu adalah Jawa Barat. Nah, kalau Jawa Barat itu tidak dikonsolidasi dengan baik, itu kelemahan Pak Anies ada di situ sesungguhnya kami melihat. Maka kita di situ lebih banyak kita deklarasi di Jawa Barat itu karena dari jumlah penduduk cukup dipastikan. Nah, Pak Anies sebagai orang Jawa Barat, kami tidak mengatakan beliau orang Jawa atau orang Arab atau orang apa, tidak. Kita mengatakan bahwa Pak Anies itu sebetulnya sudah orang Jawa karena potompo saya di tanah Jawa begitu. Ya, dia lahir di Kuningan lalu bermigrasi ke Jogja. Betul. Jadi,
mulai dari TK kalau nggak salah, Betul. TK, SD, SMP, SMA, Betul. kuliah di Jogja dia. Iya, betul. Nah, dengan kita menjelaskan itu sehingga orang tidak terpaku lagi. Wah, ini akhirnya alhamdulillah kita di semua kalangan menerima beliau. Mau Jawa, mau Sunda, mau itu semua alhamdulillah. Ketimbang dari figur lain, Bang Revi. Oke, jadi kita bacakan dulu ya. Nanti setelah baca mungkin masing-masing akan closing statement. Nggak terasa nih hampir 1 jam kita udah ya. Iya. Oke, kita bacakan tadi ya. Oke, mana tadi? Kita berhenti di mana tadi ya? Oke, saya sembarangan aja. Ayo para buzzer dan cebong, kumpulkan dana kalian bayar utang negara 7.500 triliun. Ini gara-gara utang mengutang ini tiba-tiba ada yang gerakan untuk bayar utang Anies dan lain sebagainya ya. Kemudian Eka Bono hadir Bung Refli dari kota Tasikmalaya. Pasti Bung Era keren cadas dari kota Lyon, French, selalu hadir. Wah, luar biasa dari Lyon ya, dari Prancis. Tutup IKN. Ini nggak ada cabangnya di Lyon ya, nggak ada ya? Di daerah mana, Bang? Di Prancis. Oh, enggak. Iya. Kemudian keren. Di saat dunia susah, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,50%, nomor 2 di G20. Ini kata yang pro Jokowi ya. Nanti kita cek ya, karena gini, kadang-kadang pertumbuhan ekonomi ini tetap kalau bagus kita syukuri. Cuma kadang-kadang pertumbuhan ekonomi ini juga kan harus dikaitkan dengan berapa tahun sebelumnya. Jadi kita lihat basisnya berapa, basicnya berapa, lalu tumbuh. Jadi kadang-kadang persentase itu tidak menggambarkan bahwa sebuah negara itu tiba-tiba makmur gitu ya, tetapi karena basisnya misalnya kecil sebelumnya ya. Iya, data awalnya. Iya, kita lihat harus data awal. Iya. Kadang-kadang kita ditipu-tipu yang begini-beginian susah jadinya ya. Oke. Tapi kalau misalnya yang absolut, misalnya IPK, indeks persepsi korupsi ya, itu kan kita jelas anjlok ya dari 38 ke 34 gitu. Misalnya ya juga misalnya HDI, Human Development Index dan lain sebagainya. Itu banyak faktor yang harus kita lihat, jangan hanya faktor yang bagus saja, padahal faktor yang bagus belum tentu juga bagus banget. Ya kan, kita punya uang Rp1 besoknya jadi Rp2 kan 100% pertumbuhan. Tapi kalau yang sebelumnya Rp5 dan kemudian jadinya Rp6 kan tidak 100% pertumbuhan, tapi dia lebih banyak, lebih kaya cuma ya. naik 1. Jadi tolong pro Jokowi ini agak pintar sedikit lah ya, kira-kira begitu ya. Yang peduli dengan bangsanya pasti akan, enggak, ini namanya pro Jokowi namanya, bukan karena saya bilang gitu ya. Karena dia sendiri yang bilang pro Jokowi. Yang peduli dengan bangsanya pasti akan pilih Anies Rashid Baswedan. Tutup IKN. IKN gak mutu, rakyat susah, sok-sokan bikin IKN. Podcast ini viral nasional. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini Akmal official ini kayaknya Bang Akmal ini. Luar biasa. Insya Allah semakin banyak dan sahabat ikut turut mensosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yohanes Capres Ludruk ya. Kalau saya sih menyarankan nggak usah kita menggunakan Sara ya. Yohanes itu kan nama suci bagi pemeluk agama lain. Kenapa dijadikan bahan ledekan jadinya ya? Jangan-jangan nanti marah loh, mereka yang marah, bukan Islam ya. Masa tingkat nasional mencontoh provinsi menanggulangi pandemi. Wakakak apa maksudnya ini? Semangat. Kemudian Anies Baswedan Presiden RI harga mati. Kalau IKN ditutup terus bangunan ribuan petak yang rencananya untuk pekerja itu lalu mau dibuat apa guys ya? Kita nanti ini bukan guys ya, gays ya, gay dong. Gay jadinya. Pakai A soalnya dia. Apalagi ya, Anies for keadilan, istana dan buzzer panik melihat Anies menang survei. Kemudian Pak Anies for President 2024, silakan angkat si Arab Yaman itu. Toh akhirnya Jokowi 3 periode, nggak ada lagi perbincangan 3 periode ya. Menko Polhukam sudah bilang boro-boro 3 periode, penundaan pemilu pun tak ada katanya ya. Saya salut sama Pak Anies, mantap gubernur, hartanya sedikit tapi mantan gubernur yang lain hartanya tetean. Luar biasa, maksudnya triliunan ya.
Karena memang kalau pejabat itu jujur, minimal lebih jujur lah, jangan nggak absolut ya. Dia nggak akan kaya-kaya banget ya, soalnya nggak bisa ngapa-ngapain juga selama menjabat ya. Mari bersaing secara jujur, masing-masing pendukung calon perhatikan prestasi yang didukungnya. Keren nih, Prada Nusantara, luar biasa nih. Pasti temannya ini. Pak Anies is the best ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Villa. Kemudian mantap, pakai mantapnya pakai F ya. Ada orang Sunda pintar, tuh biasanya ya tuh. mantap. Ya. Orang pintar dan waras mau dukung Anies. Semoga sukses Bapak dan Ibu. Amin. Oh amin ya. Lulusan Amerika ngomong taman tempat parkir air itu koplak si Yaman ini memang koplak maju nggak koplak. Jadi kenapa ya selalu Anies itu sering sekali diserang dengan sara. Padahal sara itu sesuatu yang dalam hukum itu gampang sekali sebenarnya dikriminalisasikan kalau dilaporkan. Jadi ujaran kebencian yang berbasis sara itu undang-undang ITE. Nah yang tidak sara saja kena ya Habib Bahar ya kan, padahal tidak sara, tetapi jelas-jelas sara itu nggak pernah kena, ya itulah enaknya kalau kita dekat dengan kekuasaan nggak diapa-apain ya. Kalau oke. Pak Anies for perubahan menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan. Projok lupa minum obat. Ini Bapak katanya dari Projo ya? Nah, sebentar, ini terakhir dulu ya. Hampir lupa tuh. Ya, lupa saya Projo. Bang Hera rambut dibotak pakai kacamata putih. Maaf Bang, mirip si Poltak Ruhut. Luar biasa ya. Minimal saya mudaan sedikit lah ya. Pakai belangkon Bang biar nggak mirip si Poltak. Oke. Bukan belangkon, udeng itu sebenarnya yang saya pakai itu ya. Udah Jawa Barat. 2024 jangan lagi ada kadrun yang nyapres. Luar biasa ya. Jadi kadrun yang nyapres itu siapa? Prabowo maksudnya 2019 atau 2014 ya. Kemudian 2024 ganti presiden, Anies memimpin P24 ya. AP24 maksudnya apa nih? Komunitas itu Bang. Hah? Komunitas. Oke. AP24. Oh, P24. 2024 jangan ada lagi kardus digembok. Ini ada lagi ya. 76% rakyat puas dengan Jokowi, barisan pendengki mimpi. Luar biasa. Ini dari pro Jokowi tadi sama ya. 50 juta khusus suara pemilih himpunan santriwan dan santriwati dari Sabang. Oh, masa 50 juta sih? Emang berapa penduduknya dari Sabang ya? Oke, kemudian 93% pemilih adalah orang desa yang tidak tahu, tidak peduli siapa yang mereka pilih dan mereka sibuk mempertahankan hidup. Jangan lupa itu. Ini menarik juga nih. Iya betul. Ya, 90% mereka nggak peduli nih, karena yang mereka pedulikan adalah bagaimana memperbaiki hidup. Kemudian memang perlu pencerahan sampai ke desa-desa supaya masyarakat melek politik, hukum dan lain. Mereka juga tahu perubahan yang lebih baik untuk kedepannya dan lain sebagainya. Saya kalau bacakan semua nanti habis napas saya ya. Silakan saya kasih kesempatan dulu kepada Bu Luciana ya untuk closing, menanggapi dan closing statement sekalian. Dan nanti kepada Bapak terakhir Pak Saldi sekaligus klarifikasi kalau Bapak itu pernah projo ya. Dan kemudian sekarang mungkin projo yang insaf saya tidak tahu ya, atau projo yang memang projo itu begitulah. Silakan. Baik. Saya mau menambahkan sedikit ya Bang. Tadi kan Abang tanya tentang bagaimana penetrasinya kita ke masyarakat desa. Kebetulan tadi juga ada pertanyaan kan, butuh memang pencerahan buat masyarakat desa. Jadi di program Kopi Prada kami ini yang berkolaborasi dengan BKNDI, insya Allah kami sih menjadwalkan di tanggal 19 Februari, tapi belum disesuaikan dengan jadwalnya Pak Anies gitu. Program ini kami benar-benar roadshow ke masyarakat desa. Jadi nanti di situ ada mungkin kita buat semacam seperti talk show dengan masyarakat desa yang membahas semua permasalahan yang ada di desa. Audiensnya ya mereka masyarakat desa itu, karena kami memang benar-benar mau mengembangkan masyarakat desa. Kalau Prada bicara dengan Pak Isra, BKNDI itu kan luar biasa permasalahan yang ada di desa itu, seperti
fasilitas kesehatan yang tidak memadai gitu kan, kemudian pertaniannya, kemudian pendidikannya, unit-unit sekolah yang tidak memadai gitu Pak. Nah itu yang mau kami angkat. Jadi bagaimana nanti masyarakat desa itu pun mereka bisa mengenal Pak Anies, dan bagaimana Pak Anies mungkin nanti bisa mendengarkan apa yang harapan, kemudian apa yang diinginkan masyarakat desa. Mungkin juga nanti Pak Anies bisa memberikan solusi atau program-program untuk masyarakat desa. Sembari kami juga mengedukasi masyarakat tentang politik. Gitu. Nah itu program kedepannya yang insya Allah kami akan mulai sebelum Ramadan. Kita masuk yang tadi Bang Refli bilang juga, di Pulau Jawa ini kami ambil dicerukan di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur. Itu jadi program prioritas dari Kopi Prada dengan PKNDI. Nah, itu penambahan saya tadi tentang penetrasi. Kalau closing statementnya mudah-mudahan kerjasama Prada Nusantara dengan BKNDI ini benar-benar bisa memajukan masyarakat desa. Kemudian juga kita bisa mengembalikan peradaban Indonesia, dan kita bisa memenangkan Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah. Amin. Silakan Pak. Sebelumnya klarifikasi Bapak berasal dari Projo tadi, saya lupa. Iya. Makasih Bang. Saya memang 2 periode Pak Jokowi saya bagian daripada tim sukses, yaitu sebagai ketua Korni relawan Jokowi untuk Timur Indonesia, dan ya kita mengantarkan Pak Jokowi. Projo ya? Itu satu di bawah Projo dia. Apa namanya? Dia di bawah Projo semua relawan itu. Ya, jadi kita ada sekian ratus relawan itu, ya itu di bawah naungan Projo semua begitu. Nah, tentunya sudah cukup kita mengantarkan Pak Jokowi dua periode, dan kami yakin tidak mungkin Pak Jokowi itu 3 periode. Saya yakin masa seorang presiden harus memperkosa undang-undang kan begitu, ya tidak. Undang-undang dasar lagi. Ya, undang-undang dasar lagi, konstitusi ya itu. Kami yakin itu, olehnya itu sudah saatnya, karena di selesai masa periode itu tentu kita harus menentukan presiden yang baru. Nah, olehnya itu hari ini kita sudah menyatakan, termasuk saya menyatakan ya, kita sudah saatnya memberikan dukungan ke Pak Anies untuk presiden di 2004. Jadi kalau ditanya Projo, ya kita bagian daripada itu, mengantarkan Pak Jokowi 2 periode. Saya kira itu. Masih aktif nggak? Yang jelas kalau Pak Jokowi nggak maju udah nggak aktif lagi. Iya. Jadi Bang, kalau lihat backgroundnya Bang, kita berdua nih di tahun 2019 tuh punya afiliasi yang berbeda. Karena saya tahun 2019 itu sebagai ketua divisi relawan dari relawan ganti presiden. 2019 ganti presiden. Beliau Projo. Tahun 2024 ini kita nganyes ya Pak ya. Ya, jadi saudara sekalian itu ya tadi. Jadi yang kita catat adalah bahwa Anies itu bukannya oposan dari Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi itu hampir menjadi masa lalu. Ya kan? Kita bicara tentang masa depan. Nah, masa depan itu dimulai di 2024 nanti. Jadi jangan kita bentur-benturkan terus. Pemerintahan sekarang ya silakan berjalan. Ya. Tetapi nanti 2024 kita memilih presiden atau pemimpin yang baru, dan jelas bukan Pak Jokowi ya. Itu yang kadang-kadang karena seolah-olah terkesan kalau Anda pro Jokowi Anda tidak pilih Anies loh. Why? Orang mau pro Jokowi pilih Anies pun gak ada masalah juga. Ya kan? Ya, saudara sekalian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya nganyes.